Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas 21 ayat 6 yang berbunyi, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Tuhan Yesus mengatur semua hidup sekarang dan akhir zaman. Bisa saja timbul di pikiran kita mengapa selalu ada saja penderitaan di dalam hidup kita umat manusia. Kedukaan, kepedihan, kekecewaan, perpisahan, pertanyaan-pertanyaan itu semua kerap kali dapat muncul di dalam hidup pribadi maupun keluarga setiap orang. Nas renungan firman Tuhan hari ini jelas mau menyatakan bahwa ketika seseorang maupun umat Israel itu berbangga tentang bait Allah sebagai tempat ibadah yang menjadi suatu kebanggaan yang memang luar biasa bagi umat Israel maupun Yahudi itu, bahwa kemegahan dan kebanggaannya membuat kesan bahwa tempat itu tidak akan mungkin bisa diruntuhkan. Akan tetapi Tuhan Yesus memberikan nubuatan tentang keruntuhan bait Allah di Yerusalem itu. Dia sedang menyatakan bahwa tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Yang kuat bisa lemah, yang jaya bisa tak berdaya, yang megah bisa punah, semua ada batasnya, semua ada waktunya. Demikian pula dengan kita umat manusia ini, sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus. Kita harus sadar bahwa kita tidak akan terus bahagia, tidak akan mungkin terus sehat, tidak akan mungkin terus-menerus berjaya atau berhasil dalam hidup kita. Semua akan ada masa kedaluarsanya. Kenapa kita harus merasa segala sesuatu itu ada batasnya? Karena kita memang sebagai umat manusia yang dalam segala hal ini serba terbatas. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk berpikir secara seimbang di dalam berkata-kata dan diam, senang dan sedih, berjumpa dan berpisah, duduk dan berdiri, serta bergerak dan beristirahat. Karena memang pasti akan ada kehilangan, kesendirian, dan kesedihan. Namun jangan lupa untuk tetap bersuka cita merayakan adanya kemenangan dan keberhasilan serta tertawa. Mari kita jalani hidup ini dengan ringan hati atau tetap merasakan dengan sukacita. Belajarlah menikmati setiap warna kehidupan di setiap musim kehidupan kita. Ingatlah bahwa hidup harus seimbang. Jangan hanya bertanya kenapa semuanya ini terjadi ketika kita merasakan adanya kehilangan, kerugian, dan kepedihan yang sedang kita alami. Kita bahkan tidak pernah bertanya-tanya kepada Tuhan Yesus ketika kita mendapat berkat, merasakan begitu banyak keberhasilan dan adanya kemenangan. Tuhan, kenapa aku berhasil? Pernahkah kita demikian bertanya kepadanya? Mari kita merefleksikan diri supaya kita bisa menghadapi hari demi hari dengan lebih siap hati. Entah gelap, entah terang, semuanya itu bukan hal yang
sungguh menakutkan lagi bagi kita orang yang beriman percaya kepada Kristus. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang telah, sedang, dan akan terus mengatur segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita umat manusia ini. Tidak ada yang semuanya serba kebetulan di dalam hidup kita yang harus terus mempertahankan hidup percaya kepada satu Tuhan, karena dialah Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak mungkin ada jalan lain untuk sampai kepada rumah Bapa yang kekal di sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah berfirman kepada kami, mengingatkan kami bahwa Dikau Allah yang hidup. Di dalam Tuhan Yesus dan dalam persekutuan Roh Kuduslah yang mengatur semua yang menyangkut kehidupan kami sekarang ini dan juga sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kehidupan yang kekal di surga kelak. Sekarang kami memang sungguh menyadari bahwa saat ini kami bisa saja dalam kondisi yang tidak menguntungkan, yang tidak mengenakkan. Tetapi kami percaya bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kami harus berserah dengan sepenuh hati. Dan bila kami dalam kondisi sakit sekarang ini, tapi kami juga harus tahu bahwa Tuhan akan mengusirnya melalui sarana, obat, dan perawatan. Dan kami percaya kami dapat menerima mujizat kesembuhan daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersembah sujud memohon kepada-Mu dengan sepenuh hati. Amin.